Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa waladihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'ina sholihin wal ulama'i wal wali wal khusus Syekh Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Mbah Kiai Haji Kampung Danu Masyhur bin Sastra Pawiro wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Liwan Hadi Sudarma Pintar Makarim wa ila ruhi jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryati desa bener Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu sadayana jamaah pengajian dinten Selasa sore yang alhamdulillah urang sadayana tiasa dikumpulkeun deui ku Allah dina Masjid Baitul Hikmah yang alhamdulillah urang sadayana masih tiasa diberi kesehatan, diberi kenikmatan ku Allah sehingga orang sadayana masih hidup di alam dunia ieu masih diberi kesempatan untuk thalabul ilmi, yang mana dengan ilmu itu agar hati kita bisa tahu caranya kembali kepada Allah, karena untuk kembali kepada Allah pun juga butuh ilmu, dan ini merupakan pokok yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan urang sadayana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluargana, para sahabatna, para tabi'in sholihin, lumampirna ke urang sadayana. Semoga urang sadayana menang syafaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu kumaha lengkap sadayana, sehat kabeh? Aya nu mabuk aya? Aya nu mabuk? Mabuk itu saking sepaneng, mikir sepanjang jalan. Bau bensin. Atau kan AC-na alami. Full AC cek Mang Cawing teh. Full. Indeng-indeng sehat sadayana di jalan. Indeng wastum siga ngadele ikut kamari teh. Sehatnya? Menang naon di ditu? Alhamdulillah. Bisa jeung cerita ku incu ya. Ya cep oleh-oleh di The Bonkeh ya. Aya ibu-ibu nu teu ikut aya? Saha?
Kemarin jumlahnya berapa yang ikut? 28 ayat, 25. Dari target 30 ayat 25. Sehingga Bu Supri ikut ya? Ikut ya kemarin, alhamdulillah. Terus ada itu kemarin ikutnya. Hampura ya Bu, orang tuh bisa ikut kemari. Nah, takdirna gitu. Lamun erek protes wae ku Allahnya. Lamun erek sebel wae ku Allah. Ulah ku Mas Vicky. Nah. Yes. Tapi meskipun orang tak hadir, rasana teh hadir gitu. Sambelna kerasa kabeh. Insya Allah tidak lepas. Ya iya itu maksudnya. Ndak statusna iya bikin status, eta bikin status subhanallah. Status kalau banyak enggak apa-apa. Pada pakai kacamata hidung. Aya nu naon deui ketimu artis. Kajen hiburan ya, hiburan. Terus kajen hiburan ya. Yang penting istrina ibuna sing ridho. Da hiburan iya, tenang wae, hatena teh moal ka mana, tetep ke ibuna. Alhamdulillah. Makasih ya Bu, mohon dimaafkan ya Bu. Ikhlas nggih? Memang gitu. Kadang kita itu diuji oleh Allah ya. Kadang saya sering dulu tuh diuji sama Bapak ya sebagai guru ya. Sering ya. Jadi kita itu kondisi hatinya mau bagaimana ya. Kadang tidak masuk akal, tidak masuk logika ya. Kadang hawana untuk nerima ya. Tetapi ternyata itu semua pendewasaan rohaniah kita. Tidak ikutnya saya pun itu juga ilmu. Praktek langsung ya. Lamun kamari hatena sewot berarti encan lulus ya. Tapi kalau sudah ikhlas melihat Allahnya itu lulus. Siapa sih yang membuat Vicky tidak hadir itu siapa? Karena tidak digerakkan oleh Gusti Allah. Ya. Delala anak dibikin sakit ya itu. Allah itu sangat pandai. Sehingga ndak tega ya. Pemajikan di imah, aduh lamun orang piknik sorangan, anak di imah ker panas, ker blentong-blentong badana anjok ayana kencan masuk sekolah. Ya. Masih tak caram ndak masih panas ya, masih demamna masih ayah. Itulah kemarin di sana apa yang dialami? Lancar perjalanan? Lancar ya. Tidak ada ban bocor? Tidak ada kerusakan ya? Alhamdulillah, berarti lancar. Kajen mabuk teh. Mabuk itu Bu Marianto ikut ya. Bu Saha dari Bu Eko ikut, Bu Imam. Enggak ikut. Diwakili ku anu ya, anak ya. Diwakili ku anak ya. Ikut si Gana ya, Bu Eko ya, Bu Lukman. Guys, alhamdulillah. Cuman tak tanya dari awal perjalanan
sampai nyampe rumah itu presentase katimu Allahna berapa persen? dari niat ya, itu nggak ketemu Allah encan. Dari diuji oleh Allah, Mas Vicky nggak ikut, nah itu nggak ketemu Allah encan. Sampai ngadele artis itu ketemu Allah ente di jero artis nak. Lamun hatena ngerasakan ayat Allah hidup yang menggerakkan ogal-agelna artis jeng Pak Cawing dan Pak RT-nya itu hidupnya Allah. Oke, sampaikan ke bapakna, cek Mas Vicky itu ngegelken bapak teh Allah. Jadi pamajikan teh moal sewot iya cek Mas Vicky teh dak eta teh Gusti Allah. Tetapi lamun urang ngadel bapak nak tak jamin hate nak nyompot, hate nak bari gegerohan. Ya Allah. Ya itu. Di masjid sholat di situ apa pas naon? Pas asar ya? Pas dohor. Berarti dohornya agak sore ya, agak telat ya dohornya ya. Nggak sengaja erek di situ niat naklin dohornya. Iya. Sibuk ya. Ya. Ya itu sekelumit perjalanan rohani dan jasmani ya. Jenuk jasmani nah sih gak nanya. Dah resep selfie ya. Banyak rohani. Geus kajen. Dah itu teh awal ya, kakara awal iya. Insya Allah masih jenuk agenda nanya Bu. Insya Allah. Ya kita kan masih sehingga orang masih boga mimpi hayang ke mana? Kalau nggak ke Guci atau ke mana itu Pamijahan itu kan belum terlaksana ya. Ya kedepannya pelan-pelan tahun depan lebih jauh lagi. Ya doakan semoga saya juga bisa ikut anak istri ya. Mungkin bisa bareng-bareng di situ kita betul-betul perjalanan rohaninya. Gitu. Sekali lagi saya minta maaf ya Bu ya. Ikhlas nggih? Ikhlas. Dah. Nges bawa bekal banyak Mas Vicky, nges disiapkan bekal banyak. Ternyata malah tuh ikut ya. Kadang memang Allah itu seperti itu Bu ya. Memberikan ujian. Dah kita kembali ke firman Allah surat Al-Baqarah ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina nyaeta sah wae yu'minuna jalma nu geus iman bil ghaib kepada nu ghaib. Naon nu ghaib? Nu ghaib teh henteu kadelek mata tapi aya. Contohna naon? Gusti Allah. Gusti Allah itu cek syariat itu ghaib karena tidak terlihat oleh mata. Padahal ada ya. Bagaimana diadakan? Melihatnya dengan mata hati. Wujudnya apa? Wujudnya seluruh adanya alam semesta ini karena adanya yang gaib itu. Tetapi ketika nanti kita sudah ketemu Allah, ternyata yang gaib itulah yang nyata. Apalagi yang gaib? Malaikat. Orang kadel mata malaikat wujudna naon? Cena bisa dipoto dina HP moal. Karena apa? Dimensinya beda.
Dimensi malaikat itu kalau kita ini 3 dimensi, Bu. 2 dimensi itu lamun orang gambar dina kertas itu 2 dimensi. Ya. Aya gambar gunung, tetapi eueuh melengkungna, eueuh jendolna ya. Itu 2 dimensi. Namun geus berbentuk siga kieu, siga urang itu 3 dimensi ya. Jadi dimensi di atasnya. Jadi dimensi di atasnya itu bisa ngadele dimensi 2 dimensi ya. Kalau 4 dimensi itu dimensinya tadi para malaikat ya, jin dan sebagainya. Sehingga tidak terlihat oleh mata karena dimensinya lebih halus ya, lebih tinggi lagi daripada dimensi manusia yang jasmaniah. Maka tidak terlihat mata tetapi aya. Karena apa? Dibatasi penglihatan kita oleh Allah. Coba kalau manusia dibikin bisa ngadele malaikat ya. Sugana lari terbirit-birit ya. Erek aya malaikat Israel pencabutnya nyawa. Siga nama geus kakar erek ngadeket lari terbirit-birit. Sengaja Allah tidak memelihatkan sehingga apa? Agar kita bersiap-siap karena malaikat Israel tidak terlihat, maka kematian bisa datang kapanpun. Karena apa? Malaikat Israel itu sebelum kematian itu sebenarnya sudah selalu ada di sekitar kita ya. Sudah mendekati kita terus. Ada tanda-tanda sebelum kematian 100 hari. 100 hari, 40 hari, 7 hari, 3 hari, dan bahkan beberapa jam sebelumnya itu terlihat kerasa. Tetapi kalau Allah melihatkan di dalam mata zahir kita, mungkin kita semakin iman dari sekarang. Segana gitunya. Ndak geus mulai kadele gitu. Ya. Mulai dilihatkan yang namanya dosa pahala kadele. Ya. Jalma ieu saking jenebna dosa, saking hidengna semisal ke urang sorangan. Maka orang beki sieun, kene badan orang beki hideng. Ya. Tetapi yang dilihat itu ruhaniyahnya, bisa melihat ruhnya sendiri. Bahayanya apa? Bahayanya nanti kita bisa kalau terlalu dosa tidak semangat, kalau sebanyak pahala malah semakin sombong. Maka sengaja sama Allah ditutup ya. Kondisi rohaniyah itu hanya dibuka oleh orang-orang yang mukasafah, orang-orang yang mata hatinya dibukakan oleh Allah sehingga bisa kadele ya. Bisa kadele. Oh, sebagian, mohon maaf, di suatu daerah katakanlah ada yang pengajian, ternyata yang pengajian itu sebagian besar adalah wujudnya bukan manusia, tetapi masih berupa hewani. Dilihatkan seperti itu, Bu. Karena apa? Dosa-dosanya, nafsunya, hewaniyahnya masih sangat tinggi. Maka oleh Allah yang gaib seperti ini itu ditutup melalui mata kepala kita. Tetapi sejatinya itu ada. Ya. Tidak mungkin gambar yang kita gambar tadi bisa melihat kita, nggak mungkin. Ya, karena dia dua dimensi. Ya, sama seperti itu. Coba yang gaib lagi apa? Surga, neraka, alam kubur. Itu bagi orang syariat gaib karena tidak terlihat. Tetapi jika kita merasakan dengan iman, sejatinya itu sangat nyata. Wujudnya apa? Saat ini rohaniyah kita masih sering tersiksa. Coba sakit hati ayak kadelena. Entek kadele ya? Kelihatannya lamun katimu sumringah ya, kelihatannya ngobrolan, tetapi jero hati eueuh nunya ya. Ternyata menyimpan dendam, menyimpan sakit hati. Kalau sakitnya jasmani terlihat, tetapi sakitnya rohaniyah tidak terlihat. Itulah yang gaib. Ya. Kalau disuruh membuktikan, hesek Bu. Ya. Otak kita tidak mampu membuktikan, tapi ayak ya, wujudnya penyakit hati ayak ya, wujudnya siksaan hati ayaknya,
tapi suruh membuktikan wujudnya siga naon hesek ya. Lamun lukanya tangan, lukanya kaki kadele ya tatu nah ya. Tetapi lamun hati kita tidak akan pernah bisa membuktikan. Maka yang goib seperti inilah wajib kita imani, wajib percaya akan adanya hal yang goib yang tidak terlihat oleh mata kepala, tetapi sungguh sangat nyata. Nikmat kubur itu pun juga ada. Nikmat kubur, nikmat surga itu juga ada. Wujudnya apa? Saat ini rohaniyah kita merasakan nikmatnya rohaniyah, merasa adem, ayem, tentrem, terlepas dari segala belenggu hawa nafsu. Itu wujudnya surga yang nyata. Jadi kita tidak usah nunggu-nunggu surga yang nanti, karena surga yang nanti itu bisa diukur dari bagaimana kondisi hati orang ayeuna. Coba tanyakan pada diri kita sendiri, sudahkah hati kita berada di dalam alam surga? Meskipun zahir kita di dunia, ya makan, ya ngalak jair, ya ngoret, nah, di dunia gitu Bu, ya piknik ya, gitu nggih, ya ngigel. Tetapi tanyakan rohaniyah kita, duduknya di mana? Sudahkah rohaniyah kita duduknya di akhirat? Yang maksudnya duduk di akhirat, rohaniyah kita berada di dimensi yang lebih tinggi dari dunia itu. Ya. Karena kalau jasad itu tidak akan mampu masuk ke dunia dimensi lebih tinggi dari saat ini, 4 dimensi atau 5 dimensi dan seterusnya. Bahkan sampai langit 7, sampai dengan Sidratul Muntaha, Mustawa Ars, itu adalah dimensi yang sangat luas. Artinya apa? Jasad kita tidak akan mampu menembus semua itu. Yang mampu menembus adalah rohaniyah. Ya. Maka manakala rohaniyah kita bisa menembus kegoibannya, sirnya Allah itu yang begitu luasnya, yang sejatinya ada di dalam diri kita, maka rohaniyah kita bisa mengalami yang namanya kenikmatan yang sejati. Karena kenikmatan makan lotek itu palsu. Kenikmatan melihat balon yang gede itu juga palsu. Ya. Karena apa? Itu adalah dimensi 3 dimensi. Dimensi jasmania. Coro merasakan nikmat sekedeng. Lah gitu nggih. Habis selfie enggeus diupload ke status, habis itu pohon deui. Tetapi manakala rohaniyah kita bisa dimensi lebih ke atas lagi, kenikmatannya itu mengalahkan dunia seisinya. Buktinya apa? Meskipun rohaniyah kita berada di alam jasmani di dunia, maka hati kita sudah memandang dimensi yang lebih ke atas. Sehingga mohon maaf, dunia itu terlihat ibarat satu butir debu di atas luasnya padang pasir. Bayangkan Bu, satu butir debu nggih, di atas luasnya padang pasir. Bagaimana hati kita memandang seperti itu? Jadi meskipun rohaniyah kita mungkin ditempatkan oleh Allah ngigel, ditempatkan oleh Allah selfie, ditempatkan oleh Allah naik mobil mabuk, tetapi rohaniyah kita selalu berada di dimensi kenikmatan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak akan tercipta manakala kita melepas tali rohaniyah kita kepada Allah yang wujudnya az-zikru bisiril asrar. Coba tak tanya, dipegang enggak tali Allah itu dari awal perjalanan sampai akhir perjalanan? Teruskah hatimu memegang sirul asrar? Coba, banyak fana, kamil atau bako. Fana itu adalah ketika hati kita banyak lalainya terhadap Allah daripada ingatnya. Contoh, dari awal sampai akhir ingat Allahnya pada saat ngigel malah ya. Selain itu tidak ingat Allah. Pada saat melihat alam yang sangat indah kita ingat Allah. Selain itu kita lupa terhadap Allah. Itu tandanya
banyak lalainya daripada ingatnya terhadap Gusti Allah. Fana namanya. Itu tingkatan makom fana. Fana itu berarti proses hati kita mulai sadar akan menerapkan zikir sirrul asrar tadi. Yang kedua, kamil. Fana kamil. Kamil itu ada peningkatan. Banyak ingatnya, banyak nyambungnya terhadap Allah dibandingkan lalai terhadap Gusti Allah. Mas, di atas kolbak rasane digerakkan Allah, turun kolbak rasane diturunkan Allah, ya. Selfie rasanya digerakkan Gusti Allah, melihat balon udara melihatnya Gusti Allah. Pokoknya banyak melihat Allahnya. Delalah Mas, pas ngelihat artis gini Allahnya untuk kade itu kumaha kajen. Berarti posisi jenengan dika kamil. Kamil itu banyak ingatnya daripada lalainya. Mending daripada dari awal aingna, di tengah-tengah jalan aingna, di akhir-akhir jalan aingna. Kabeh makhluk Gusti Allah mana disompotkan dina mana? Dina apa? Dina esak. Nauzubillahi min dzalik. Yes. Jadi kamil ya. Kamil itu dari awal naik kolbak ngerasa dinaikkan Allah. Di atas kolbak mabuk-mabuk ngerasa dimabukkan Gusti Allah. Turun kolbak ngerasa diturunkan Gusti Allah. Di kolbak menang tempat yang desek-desekan itu pun ya Gusti Allah. Hayang nama orang diharap Mas Vicky. Orang mah geus kolot, tetapi kini eueuh nu pengertian. Orang mah ditempatkan dina pangtukang. Nah, itu pun ya Gusti Allah. Gitu gendeng. Iya. Seneng harap saha? Bu RT. Kini ente gak ikut bapak nak di mobil. Oh, untuk muat ya. Kan kayak bapak hiji deui ya. Kayak bapak-bapak. Kayak bapakna Bu Anang ya? Ya, oh ya bener. Geus teu muat. Maksudnya geus teu enak. Da laki-laki, ibu RT laki-laki kan bingung. Nempatkeun kuat. Nah, itu ya, Bu ya. Jadi, delalah pada saat makan nyambung rasa sama Allah. Selfie nyambung rasa sama Allah. Melihat pemandangan luas, ya Allah, begitu indah ciptaanmu, tanpa adanya hidupmu kami semua makhluk tidak akan pernah engkau adakan, karena sejatinya sang maha ada adalah engkau Gusti Allah. Delalah pas ngadele artis Allah na jadi lengi engke artis na turun ngigel rampung ngigel Allah na balik deui kajen itu geus alus, berarti posisi nak dinaka kamil. Tapi cenukan gitu ya Bu ya, banyak ingetnya daripada lupa sigana gitu ya. Untuk Mas Vicky ya cenuk nama ingetna pas kewalik. inget Allahnya pada saat apa? Pada saat madang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Itu geus luar biasa. Yang terakhir fana, kamil, bako. Bako itu dari awal sampai akhir, di tengah-tengah, di zahir dan di batin, semua katimu Gusti Allah. Di awal Allah, di tengah-tengah perjalanan Allah, di akhir perjalanan Gusti Allah. Di dalam balon, di luar balon, sehingga adalah dina hati tetap hidupnya Gusti Allah. Di dalam dan di luar artis nyungigel, di dalam hati nak selalu nyawang Gusti Allah. Wujudnya apa? Hatinya merasakan hidup. Oh, kalau enggak ada Allah yang menggerakkan artis, tidak mungkin artis nak bisa ngigel, kumu Mang Cawing, kumu Pak RT.
Itu semua sing gerakkan Gusti Allah. Alhamdulillah. Meskipun awal nak masih gemrusu, makanya mabuk ya. Karena apa? Menyimpan dendam, bukan dendam, enek ya. Mas Fikri kumaha geus direncanakeun, geus dijieunkeun makanan, ibu-ibuna geus jenuk pada masak, geus direncanakeun, heueuh, ternyata ditunggu-tunggu tausiahna, ternyata malah henteu ikut sepanjang jalan enek. Akhirnya apa? Karena enek jadi muntah. Itulah penyakit fisik datangnya dari penyakit hati. Gitu nggih, Bu? Orang biasanya Bu Fia nggak pernah masuk. Akhirnya pulangnya sama suami, semilir ya, tidak bau bensin. Ya. Guys, ya. Itu Bu ya. Dan apa? Itulah bedanya orang yang berilmu ya. Ditanamkan warid oleh Allah. Delalah pulang apa dari Debonkeh, ayam belakang Mang Olis kebakaran. Masya Allah. Saya pun juga nggak paham kalau itu wujudnya kebakaran, Bu, terus terang aja. Dari jam 8 pagi kami melihat asap. Tetapi orang nyahokna bare tuh kakak pas ngopen ayam itu ya ayam asap gitu, untuk gede gitu, ya letik gitu ngebul gitu ya. Karena kakak dulu pakainya ternyata pakai kayu. Orang tenyahok lamun mangkardi teh pakainya gas, lamun gas teh ente ngebul tenyahok, mikirnya keur ngopen gitu. Jam 8 ayak kebul, jam 11 sekitar jam 11 didelek deui gini kayak kebul, masih ayak kebul gitu lin. Nyaho-nyaho ayak kebakaran pas orang terbelanja beli di ditu cenah tas kebakaran di mana? Di kandang Mang Kardi. Subhanallah. Nu nyahoan cenah ibu-ibu, da orang teu nyaho lamun aya tak kebakaran ya. Nah, itulah. Ya, jadi akhirnya apa? Hanya tinggal beberapa yang masih hidup ya, Bu. Itu karena orang yang tidak ilmu pasti tidak akan tahu. Lah gitu nggih, Bu nggih. Ya. Karena semua ada ilmunya ya. Saya tidak pernah mempelajari ilmu perayaman, ya nggak ngerti. Ini ayam keur ngopen pakai naon, lamun pakai kayu ngebul, lamun pakai gas ente ngebul ente nyaho. Ya. Ndak ente kadele apina. Jadi itulah wujud apa? Di awal, di akhir, di apapun yang terjadi itu semua sejatinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Tapi insya Allah beliau Pak Kardi sudah ditanamkan ketauhidan, sudah ditanamkan iman terhadap qada dan qadar. Insya Allah hatinya bisa menerima akan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu juga, meskipun lumrah manusia awal nanti hanjakal ya dan sebagainya, tetapi tidak berlama-lama, kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Jadi manusia lumrah jika kita menerima musibah itu sedih, lumrah. Yang penting lekas-lekaslah kembali kepada Gusti Allah. Cara ibaratna enek ku Mas Vicky untuk ikut wajar, sepenting ulah lila dibawa dina perjalanan akhirnya apa? Muntah. Ya itu ya Bu nggih. Ya, kembali. Yang gaib itu banyak ya Bu ya. Akhirnya ketika kita menggunakan iman, yang gaib itu sungguh nyata. Sadari bahwa kita ini bergerak, digerakkan oleh Allah melalui malaikatnya. Ya, melalui malaikatnya digerakkan oleh Allah.
kita dari bayi bisa gede. Itu perannya Allah melalui malaikatnya sungguh nyata, ya, yang membuat kita besar, ya, itu malaikat yang menumbuhkan badan kita. Setelah besar mulai dicopotan deui, ya, dicopotan deui, rambutna hidung dijadikan putih, ya Bu nggih, tuurna jak jadi cering cekot. Tandana naon? Malaikat sungguh nyata. Yang malaikat itu gaib nyata, ya. Kita yang tadinya makan naon wae aman, bagi ka dieu begi aya nu pantangan deh. Makan naon asap urat teh biasana jeroan dan sebagainya mulai enggeus henteu. Itu tandanya malaikat Israel pencabut nyawa sudah mulai bekerja, ya. Nyawa itu apa sih? Nyawa itu adalah wujud hidupnya raga kita, ya. Contoh, nyawa itu kalau tubuh kita bisa bergerak itu karena ada nyawanya, ya. Ada nyawa itu beda dengan ruh, ya. Karena apa? Nyawa ini merupakan energi, ya, yang dihasilkan dari adanya ruh, ya. Cara mobil mainan, ruhnya itu baterai, ya. Baterai itu menghasilkan listriknya itu namanya nyawa, ya. Mobilnya namanya jasad. Itulah bedanya nyawa sama ruh. Kalau nyawa itu energi yang dihasilkan dari ruh, kekuatan, ya. Makanya orang lamun beki kolot mesti beki lemah, gitu nggih Bu? Karena apa? Ibarat baterai itu ayak masana, ya. Kalau beli masih kuat, ya, masih lamun dipakai mainan itu masih kenceng, jazz. Beki kolot tenaga nak beki dicopotan ku Gusti Allah. Tandana naon? Untuk lila deui baterai nak pasti ayak wayahnya. Itu harus disadaran ke orang. Makanya semua itu sudah ditetapkan oleh Allah. Baterai itu ruh, energi listriknya itu nyawa, jasadnya itu adalah yang kita tempati saat ini. Itulah hal yang gaib, yang tidak kelihatan. Salah satunya adalah nyawa atau ruh, tidak kelihatan tetapi sungguhnya nyata. Apalagi yang gaib, setan, jin, genderuwo, tidak kelihatan, ya. Kalau orang-orang yang ngaku bisa ngeliat genderuwo, pocong dan sebagainya, itu ada gangguan di dalam ruhaniyahnya, ya. Tak tanya ibu-ibu, masih boga sieun ke cai? Masih aya sieun ke cai? Jam 12 peting, jam 1 peting, aya sieun? Lamun keluar imah aya nu sieun? Jam 12 malam ke cai di situ we. Budayat dari imah ke cai di balong. Padahal kalau masih sieun berarti iman kita tandanya masih lemah. Kenapa? Masih tergambar makhluk dina hate, wujudna genderuwo, wujudna pocong. Padahal sejatina eta tidak mampu menembus dimensi kita. Cuman karena di dalam rohaniyah kita tergambar adanya pocong, adanya genderuwo kuntilanak, yang seharusnya yang tergambar adalah Gusti Allah unggul. Ternyata di najero hati masih aya genderuwo, kuntilanak, pocong, sehingga naon memunculkan rasa takut. Padahal sejatinya dimensi mereka beda dengan kita. Ya, karena mereka makhluk halus, tidak mungkin bisa terlihat oleh mata kepala. Kalau seolah-olah melihat itu sebenarnya seolah-olah, ya.
Sebenarnya seolah-olah karena muncul dari ketakutan hati, karena hati kita masih penuh penyakit, penuh gambar-gambar selain Gusti Allah. Ya, itu Bu. Ya. Jadi biar bagaimana cara mengalahkan, membersihkan semuanya itu, lekas-lekaslah engkau pegang terus zikir silul asror. Engkau berjalan tengah malam, rasakan yang memperjalankan Gusti Allah. Yang ada hanya Gusti Allah. Gendruwo, pocong, kuntilanak, semua tidak ada. Yang ada hanya hidupnya Allah. Maksudnya apa? Di dalam hatimu tidak ada. Meskipun sejatinya di dimensinya secara makhluknya ada, tetapi tidak mungkin mampu menembus orang-orang yang beriman. Berarti kalau hati kita masih sien, ya, dina gendruwo dan sebagainya, berarti iman kita masih lemah. Ayak ngomong ke orang, Mas, ndak ayeuna nama lamun era kemajenang penting-penting sieun. Ndak dina naon eta? Ciangir Ci mana? Cirangkong ayak warung yang beki sieun. Tapi kalau sholat di sini itu jam 1 jam 2 takut, Mas. Gimana? Sholat di sini jam 1 jam 2 takut. Karena diri kita merasa hidup. Gak berani. Nek diri kita dari awal sudah merasa tidak hidup, yang ada adalah hidupnya Allah, insya Allah tidak ada masalah. Contoh, engkau datang ke sini, sing datangkan Gusti Allah, sing hidup cuman Allah. Itu tandanya apa? Dirimu masih merasa wujud hidup. Ya. Tandanya di dalam hati kita masih mengakui adanya selain Gusti Allah. Engkau mengakui adanya gendruwo, ya ada tenan. Wujudnya apa? Dalam hatimu terbayang aslinya nggak ada, tidak mungkin muncul gitu loh. Karena apa? Dimensinya beda. Mereka dimensinya dimensi yang lebih rendah dari kita. Masih lebih rendah itu saking halusnya tidak terlihat. Tapi di rumah kan takut. Yang mana? Di rumah ada istirahat. Karena apa? Di rumah kita sudah terbiasa. Ya. Terbiasa, terus kemudian kita tidak mengakui adanya itu di rumah. Ya, kita tidak yakin alias tidak mengimani ada gendruwo di rumah, sehingga kita tidak takut. Kenapa kita takut ke masjid? Karena kita sudah meyakini dulu di masjid teh ayak gendruwo, ayak pocong, ayak kuntila. Padahal eta ayak dina hate, lamun teu percaya buktikan. Ya. Semua itu munculnya dari hati. Ingat, di Al-Quran dalilnya jelas. Anak cucu iblis atau jin itu tidak akan mampu mengganggu manusia kecuali membisikkan di dalam dadanya. Hanya itu kemampuannya. Jadi kayak jin bisa katakanlah menyantet dan sebagainya, itu sejatinya awalnya membisikkan, Bu. Ya. Dibisiki, terngiang-ngiang dina hati dan pikiran, paeh, gering, diturutan akhirnya kejadian. Ya, gitu ya. Itu sebenarnya bukan santet dina hati sorangan. Terus nuduh orang lain yang meskipun orang lain bener ngirim santet, itu sejatinya apa? Santet yang didatangkan itu wujudnya jin yang ditanamkan dalam diri kita untuk membisikkan tugasnya. Ditakut-takuti, ditanami, diimah ngenemu bungkusan, ngirana ya itu ditanaman oleh orang. Sehingga Pak orang sien, dari sien itulah muncul ketakutan sehingga fisik kita gampang lemah. Itu Bu. Ya, jadi santet, teluh tenung tidak akan masuk bagi orang-orang yang beriman yang tidak mempercayai akan adanya kekuatan selain Gusti Allah. Di Al-Quran jelas jin itu cuma dikasih wewenang oleh Allah hanya membisikkan yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan was-was di dalam hati manusia. Contoh, orang tergering. Yes,
begi lemes, geus paeh maneh. Itu akhirnya apa? Lamun teu diusir, untuk dikembalikan kepada Allah, diturutan kata-kata yang membisikkan itu, akhirnya apa? Kejadian benar. Hati kita semakin takut, fisik kita semakin ngedrop. Pasti gitu, Bu. Jadi sakit itu sejatinya asalnya dari penyakit rohaniyah. Hasilnya itu. Kalau rohaniyah kita tidak bermasalah, insya Allah sehat walafiat. Insya Allah tidak akan diberi sakit yang macam-macam. Ingat Rasulullah meninggalnya apa? Tidak pernah sakit berat. Rasulullah itu meninggalnya karena demam. Demam itu karena apa? Karena Rasulullah itu mengkhawatirkan umatnya bagaimana ke depan. Sepeninggalku, karena Rasulullah tahu kapan akan wafat ya. Sehingga kapan ketika nanti aku meninggal bagaimana umatku? Ya, sehingga Rasulullah sakitnya itu enggak berat. Karena apa? Jiwanya dalam keadaan bersih. Gitu, Bu. Jadi, tolong yang merasa punya pikiran disantet itu sebenarnya jin yang sedang membisikkan. Itu dibuang. Cara buang gimana? Kembalikan ke Allah. Sing ngomong iku Allah. Nek Allah berkehendak enggak bakal terjadi. Ya. Sehingga apa? Buang dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Tajalikan bahwa yang ada adalah hidupnya Gusti Allah. Cara tak kasih gampangan, jin itu enggak ada, malaikat itu enggak ada, yang ada hanya Gusti Allah. Adanya itu karena diadakan. Berarti Sang Maha Ada Gusti Allah. Paham ya? Sehingga engkau sudah meyakini tidak adanya jin dan makhluk selain Allah, makhluk ya, maka yang kau lihat adalah hidupnya Allah. Kalau sudah hidupnya Allah, engkau meyakini bahwa makhluk itu tidak bisa apa-apa, sehingga jin santet tidak akan bisa mempengaruhi dirimu, tidak akan bisa memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi nanti ketika di ayat selanjutnya itu ada ayat fi qulubihim maradun fajadahumullahu maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Terus kemudian walahum adzabun alim bima kanu ya'dibun. Dan bertambah penyakitnya dan sehingga azab Allah sangat pedih. Jadi asal muasal penyakit zahir kita itu dari penyakit rohaniyah. Jadi itulah nanti kita bedah di ayat ke-10 insyaallah. Ayat 10 nggih. Ayat 10 kita baru nyampe ayat 3 ya. Insyaallah semakin dalam ya. Karena Al-Baqarah ini isinya tauhid kebanyakan ya. Di Al-Baqarah itu kebanyakan isinya tentang tauhid. Itu apa yang menjadi materi pada kesempatan sore ini. Kita baru masuk alladzina yu'minuna bil ghaib. Belum wa yuqimunas shalah. Terus kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa yuqimunas shalah apa? Dirikanlah salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan keluarkanlah sebagian rezeki yang telah Allah berikan. Itu. Jadi yang gaib, apa yang gaib? Malaikat, ya. Jin, terus kemudian dosa, neraka, pahala, semua itu yang tadinya kita ngira gaib sejatinya ada. Tetapi dari semua yang ada ini, Sang Maha Ada hanyalah Gusti Allah. Contoh, di dimensi jin itu ada, tetapi di dimensi Allah, pandangan Allah, jin itu fana alias tidak ada. Sama seperti kita di dunia manusia kita ada, tetapi di dimensinya Allah sejatinya kita tidak ada. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba nek semakin tauhid jenengan tebel, insya Allah sudah enggak terbayang gendruwo, enggak terbayang apa
kuntilanak, nggak terbayang pocong, karena semua itu adalah tipuan. Tipuannya setan membisikkan dalam hati kita wujudnya makhluk. Padahal sejatinya makhluk tidak ada. Bersihkan dalam hatimu, nyatakan sing ada hanya Gusti Allah. Engkau keluar ke kamar mandi pun sing ada Gusti Allah. Engkau ke masjid jam 1 malam sing ada Gusti Allah. Kok masih gambar pocong, berarti diri kita masih ada gambar selain Gusti Allah. Cara membuangnya gimana? Terus temui hidup. Sambungin rasa terus sama hidup. Kebayang pocong, nyatakan Allah. Kebayang gendruwo, nyatakan Gusti Allah. Wong jenengan kesini pun nggak akan melihat yang namanya gendruwo, nggak akan. Insya Allah nggak akan. Karena apa? Yang melihat itu sejatinya karena terbukakan alam batinnya yang masih banyak tentang terisi oleh makhluk-makhluk selain Gusti Allah. Melihatnya mereka tuh nggak pakai mata dohir, enggak sebenarnya. Orang-orang yang mengaku melihat pocong, gendruwo itu dari mata hatinya yang terbukakan muka syafahnya. Karena di dalam hatinya masih terbayang gendruwo, kebayang pocong, seolah-olah melihat gendruwo, melihat pocong. Padahal melihatnya nggak pakai mata kepala, enggak, tetapi menggunakan rasanya dia. Cek sunan teh perasaan. Perasaan ayak pocong. Perasaan ayak gendruwo. Gitu Bu. Tetapi jin itu ada. Ya, jin ada. Makhluk Allah jin itu ada, tetapi dimensinya beda dengan kita. Jin hanya mampu mempengaruhi kita melalui bisikan. Bisikan saja. Ya. Contoh, jika ada orang yang kesurupan atau ngaku didatangi oleh nenek moyang ya, nenek atau kakek ya. Itu sejatinya bukan ruhnya, bukan. Tetapi jin khorin itu membisikkan terhadap rohaniyah orang tersebut ya. Sehingga orang tersebut berbicara, membisikkan. Sebenarnya dia hanya membisikkan, "Hei kamu ngaku aku neneknya. Kamu ngomong ini, kamu ngomong ini." Karena imannya sudah sangat lemah sehingga mudah dikendalikan oleh bisikannya setan. Setan yang bisikan aku nenek, deweknya juga ngaku neneknya. Yes, kita tidak akan tertipu lagi. Tidak akan tertipu. Gitu nggih Bu nggih? Bisa dipahami ya? Berarti nek jenengan masih tergambar pocong, berarti Allah nak encan kade. Begitu juga nek jenengan masih tergambar mobil, sawah, sama aja. Itu semua masih kegolong makhluk. Masih kegambar suami yang bandel, suami yang merengutan, suami yang emosi. Itu tandanya hati kita tidak ubahnya tergambar pocong, gendruwo, sama aja. Itu semua masih dimensi makhluk. Berarti gimana Mas Vicky? Lamun dohir kita melihat suami, rasakan Allahnya dong. Sehingga kita nerima. Allah mau menggerakkan suami merengut, ya nerima. Allah menggerakkan suami kasih sayang juga menerima. Allah menggerakkan suami bawa uang banyak, ia menerima. Membawa uang sedikit juga alhamdulillah. Karena yang disawang bukan uang, bukan suami, tetapi hati kita terus merasakan yang berperan hanyalah Gusti Allah. Begitu juga, lamun hati kita masih tergambar gendruwo, rasakan di dalam gendruwo dan di luar gendruwo itu sing ada hanya Gusti Allah. Nanti gendruwonya langit sendiri Bu, betul itu. Ya. Semakin kuat pandanganmu terhadap Allah, gendruwo, jin, pocong dina hatimu langit. Bener itu, nyingkir sorangan. Ya. Nyingkir sorangan. Ayah muncul kuntilanak dan sebagainya, nyingkir sorangan. Karena itu wujudnya makhluk. Makhluk itu kalau sudah yang kita sawang Allah, makhluknya akan menyingkir, disingkirkan sama Allah. Dibersihkan hati nak cek sunan teh, dibersihkan. Maka praktek nanti malam jam 12 malam coba iseng-iseng keluar iman.
Nggih ditanyain ke bapak nakes kenaon Bu? Keur praktek cek Mas Fikri teh. Kurang kerjaan. Enggak usah jauh-jauh Mas Fikri kecai orang mah masih masih kebayang bapakna, nenekna, kakekna ya. Masih kebayang-bayang ya. Nah gitu nggih. Padahal lamun kebayang gitu itu tandanya nafsu sedang membisikkan imanmu kepada makhluk, seharusnya imanmu kepada Gusti Allah. Yes. Itu ya. Sudah hampir 1 jam. Kita lanjut besok wa aqimus shalah wa yuqimunas shalah dan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat 3 saja ternyata 2 bertemu belum selesai. Nek dikaji suwe ya Bu ya. Sampai tuwek, sampai elek, sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Ya Allah. Ternyata kita yang merasa selama ini sudah ilmunya luas, mengkaji 2 ayat aja 2 hari 3 hari belum selesai. Apalagi 6.666 ayat yang tertulis, belum yang tidak tertulis. Membaca anak, membaca istri, membaca kucing, membaca hujan, membaca unduh, membaca kiai. Itu ayat Allah semua. Tidak akan ada habisnya ilmu Allah jika kita pelajari. Karena ilmu Allah itu ibarat lautan. Jika tintanya itu, penanya itu dari tumbuh-tumbuhan untuk melukiskan di atas lautan, tidak akan ada habisnya. Berarti sangat luas. Jadi jangan sama yang sombong, merasa ilmu agama hebat, merasa ilmu agama pang hebat lah, padahal kakara belajar saetik. Ya. Dina YouTube kita untuk buka guru, ya. Nggak ngerasa soleh, ngerasa alim, berilmu. Itu sebenarnya sungguh sangat rugi karena dirinya sudah membatasi akan kekuasaannya Allah Subhanahu. Kesimpulannya, jika kita didudukkan di alam muhadharah maupun mukasafah, alam muhadharah itu alam yang nyata. Contoh, bisa melihat anak, istri, melihat mobil, itu alam yang nyata muhadharah. Yang kedua, alam mukasafah, terbukanya alam yang gaib. Bisa melihat jin, malaikat, gendruwo dan sebagainya. Itu sejatinya tolong tetap lihatlah Allahnya, sehingga meskipun kau ditampakkan gendruwo tidak akan takut, ditampakkan malaikat tidak akan sombong. Karena banyak orang yang bisa melihat malaikat hatinya malah semakin sombong, bisa ketemu Rasulullah hatinya malah semakin buktinya apa? Cacarita bangga-banggakeun ya. Sehingga apa? Berarti itu semua masih kegolong musyrik. Karena apa? Baik terbuka yang gaib maupun yang nyata, tetap rohaniah kita harus memandang hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya Bu, pelajaran yang kita petik dari pelajaran rohaniah, perjalanan rohaniah dan jasmaniah ke Det Bonkeh dan Masjid Kapal. Salah satunya adalah teruslah dirimu berpegang teguh atas zikir sirul asrar. Jika muncul penyakit hati, ulah lillah. Gitu nggih, segera dikembalikan kepada Gusti Allah. Karena apa? Hukum pasti berlaku. Karena apa? Geus kadungnya ibu-ibu tuh geus kadungnya ilmu iya. Padahal sejatinya ilmu iya teh rahasia sebenarnya. Tapi saking karunyanya Allah ku ibu-ibu dibukakan. Ameh naon? Hatekna selamat di dunia wal akhirah. Nah gitu nggih Bu. Karena geus nyaho berarti kudu amalkan lamun yang selamat. Lamun teu diamalkan ya gitu, di jalan tersiksa. Gitu nggih Bu. Demikian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah.